Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo Sobat Prime Talk. Jadi kembali lagi, sudah sekian lama kita tidak melakukan podcast ya. Jadi hari ini kita melakukan podcast dengan seorang tokoh yang ya bisa dibilang sangat berpengaruh, kemudian juga memiliki pemikiran-pemikiran penting yang kemudian juga beliau merupakan seorang anggota Komite 3 DPD RI dari Provinsi Bali yang kemarin menyoroti khususnya di bidang pendidikan, kemudian juga di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan lain-lainnya. Dan tidak salah lagi, kita sudah ada di depan kamera, kita sambut Bapak Dr. Ida Bagus Trai Dharma Wijaya Mantra. Om Swastiastu, Tuaji. Swastiastu. Nah, ini kesempatannya sangat beruntung sekali rekan-rekan Sobat Prime Talk. Jadi hari ini kita akan sedikit berdiskusi dan juga membahas hal-hal terkini yang terjadi di Bali begitu ya, yang juga nantinya apa yang bisa kita suarakan di depan. Jadi Primakarya University selalu membuat forum-forum edukasi yang dimana nantinya harapannya dari perbincangan kita di sini Tuh Haji, kita bisa melahirkan sebuah solusi dan juga sebuah rekomendasi untuk pemangku kebijakan. Yang pertama Tuh Haji Dumun jadi wali kota 2 periode wakil wali kota, kemudian juga sekarang menjadi anggota DPD. Apa yang membedakan perspektif dan pengalaman Tuh Haji yang dulunya di eksekutif, sekarang di legislatif? Nah, seperti apa Tuh Haji? Ya, ini suatu hal yang menarik ya. Ya, kalau dulu kita eksekutor, ya, sekarang kita tuh mengawasi. Sehingga kalau bagi saya lihat di sini satu hal yang saling berhubungan satu sama lain ya. Karena pada waktu di eksekutif juga banyak hal-hal yang belum bisa diatur oleh baik itu perundangan-perundangan atau perda-perda yang memang bisa dilindungi oleh undang-undang itu sendiri ya. Ada turunannya seperti itu atau ada keputusan-keputusan dari pemerintah pusat segala macam. Nah, jadi kan banyak hal-hal hambatan yang di daerah yang banyak tidak bisa juga tersampaikan atau terrealisasi ke pusat ya. Terutama urusan-urusan yang memang diserahkan ke pemerintah daerah. Nah, ini kan tidak mudah, terutama menyangkut pelayanan dasar. Jadi kebetulan saya ada di pendidikan kesehatan dan juga ekonomi kreatif. Ini merupakan satu hal yang pelayanan dasar. Nah, jadi kita bisa lebih melihatnya itu sekarang lebih general. Contoh dalam pendidikan kemarin ada permasalahan kurang guru, nah seperti itu. Ada permasalahan tunjangan guru, ya. Terus ada insentif guru yang dibayarkan melalui rekening APBD, ya. Sekarang sudah bisa berubah ke rekening langsung ke rekening guru, ya. Nah, contoh-contoh seperti itu kita bisa bawa ke pusat dan kita bisa melakukan konsultasi dengan kementerian, terutama Pak Menteri, Ibu Menteri, dan wakil-wakil besar jajarannya seluruhnya. Umpama kayak contoh insentif guru kemarin, ya bagaimana Pak Menteri? Jadi kan 2 kali jalan, itu arahnya ke rekening pemerintah dulu, rekening pemerintah baru ke yang bersangkutan. Ya kalau tingkat kesibukan segala macam, ini kan menjadi delay dia jadwal. Pak Menteri menanggapi bagus waktu itu. Ya, bagus, dan kebetulan dari 38 provinsi ada di sana menyuarakan hal yang sama. Ya akhirnya itu bisa langsung ke ke guru masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi ada regulasi yang memang tidak bisa kita selesaikan secara eksekutif, tapi begitu di DPD kita bisa melihat hal-hal hambatan seperti itu dan kita coba untuk mencarikan solusinya kepada yang berwenang di sana. Nah, masalah TPG kemarin guru-guru agama, itu ada 1.000 lebih guru agama di Bali itu belum sertifikasi. Tapi begitu kita ada dengar pendapat dengan Kementerian Agama ya, dan teman-teman di madrasah juga banyak yang belum sertifikasi, ya akhirnya bisa selesai dengan 1.000 itu deh. Nah, tahun 2025 kemarin bisa selesai, bisa diakomodir oleh Pak Menteri Agama. Kita sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan kementerian dan itu disanggupi Pak Menteri keluar. Nah, seperti itu. Jadi ada benang merah ya. Jadi ada bisa melihat perspektif yang di pusat. Tantangannya itu ada beberapa hal yang bisa kita selesaikan secara langsung dengan pengambil kebijakan di pusat.
Nah, itu Ya, realitanya betul. itu ya. Ya. Jadi yang nyata-nyata aja yang kita bisa kita bisa sampaikan seperti itu. Ya. Terlebih kalau kita lihat sekarang terkait dengan diskusi di publik itu aja ya, bahwa saya sekarang memang anggota DPD di Bali itu suaranya itu begitu didengar, gitu artinya sangat refleksi terhadap apa yang ada di masalah di Bali. Sehingga sekarang Tuaji yang dulunya eksekutif sekarang sebagai pengawas, kemudian juga sebagai utusan Provinsi Bali itu menyuarakan aspirasinya Aspirasi di ke pusat daerah. gitu ya, dari daerah untuk ke pusat. Nah sekarang Tuaji, karena kita dari forum akademis gitu Tuaji, jadi saya dan tim merangkum beberapa topik-topik yang saat ini sedang menjadi perbincangan di Provinsi Bali. Ya barangkali nanti dari case-case yang kita bahas ini bisa menjadi sebuah rekomendasi ataupun juga usulan untuk perbaikan Provinsi Bali. Yang pertama Tuaji, kita sempitkan dulu mengenai topik di pendidikan Tuaji. Nah kemarin trending topik yang dapat kami saring itu yang pertama adalah kasus bunuh diri Tuaji. Ya. Nah, kasus bunuh diri itu banyak sekali yang menyasar anak-anak sekolah. Ya. Kemudian entah kasusnya seperti apa begitu ya. Sangat banyak begitu tuh. Bahkan kalau kita lihat data itu angka kematian bunuh diri di Bali itu paling banyak tuh ya daripada di Suicide rate-nya paling tinggi di ya, Indonesia. daripada di yang lainnya. Nah, itu bagaimana tanggapan Tuh Haji dan kira-kira apa yang bisa kita bantu rekomendasikan? Iya, bagus. Jadi begini ya, ini hampir kita terlupakan permasalahan yang paling krusial sekali ya. Jadi tahun 2024 itu kita sudah pernah melakukan FGD melalui Kayana kerjasama dengan para komunitas dan juga akademisi dan juga pemerintah. Desember itu kita lakukan di gedung Geraha Sewaka Darman tentang masalah ini, kasus bunuh diri. Karena kita melihat di sana kasus bunuh diri di Bali ini ternyata paling tinggi di Indonesia. Dulu tuh Jogja, tapi akhirnya Bali. Nah, kita pernah melakukan hal seperti itu. Jadi di Bali itu banyak faktor ya, yang penyebabnya itu banyak faktor. Jadi ada beberapa faktor kemarin yang terungkap oleh Metro TV juga, kalau kami tidak salah tanggap itu akibat BPJS juga tidak bisa diperpanjang, BPJS Mandiri segala macam. Dan juga masalah faktor-faktor, ada judol dan segala macam, itu banyak sekali. Dan terlihat juga para psikiater atau psikolog ini juga penyebarannya tidak merata di Pulau Dewata ini. Tingkat kematian yang terbesar ini kan ada di Karangasem, terus habis itu di Buleleng ya, itu ya, dan ada lagi ada 3 wilayah utama itu ada di sana, dan itu merupakan penyebab. Dan yang terakhir ini kan kasus yang di Udayana yang meningkat itu ya. Waktu Timothy yang bunuh diri dan segala macam. Nah, jadi dari hasil FGD dan dari hasil serap aspirasi yang kami dapatkan itu ada beberapa hal seperti tadi, penyebaran tenaga medisnya ini, psikolog ini yang tidak merata, dan tidak adanya psikolog klinis di setiap setiap puskesmas, dan konseling yang tidak merata di sekolah segala macam. Ini kita jadikan rekomendasi, dan kami juga telah mengadakan dengar pendapat di tingkat pusat, baik itu dari BPJS kemarin ya, dari Menteri Kesehatan, dan juga dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah, dan juga dari Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi ya. Jadi kita semua sudah melakukan dengar pendapat, dan juga aspirasi yang ada di daerah, terutama di Bali itu kita sampaikan semua kepada para menteri tersebut, termasuk juga BPJS, karena ada di BPJS itu tidak boleh membiayai bunuh diri, kasus bunuh diri. Kebenaran Pak Direktur utamanya beliau kemarin baru diganti ya, diganti. Nah, dari hal tersebut ya, memang didapatkan Pak Prof. Brian pada waktu itu, dia juga mengakui bahwa bukan hanya di Bali ya, tingkat mahasiswa ini besar. Ini perlu ada perhatian khusus. Nah, sekarang itu sudah ada beberapa kebijakan yang dimana diwajibkan universitas ya, swasta maupun negeri itu memiliki konseling gitu ya, dan mengadakan konseling ini secara aktif. Jadi kita tidak mau penanganan program ini secara reaktif aja, tapi juga proaktif. Jadi ini masalah sustainability yang menyangkut dengan kesehatan mental daripada masyarakat itu sendiri. Dan juga sudah dibentuk satgas ya, kalau satgas PPKSP kalau di tingkat SD sampai SMA, terus PPKTP kalau di tingkat perguruan tinggi, yang gunanya juga untuk
apa namanya, memberikan perlindungan, memberikan apa namanya, pengayoman dan segala macam, dan konseling seperti itu. Dan saya lihat juga sekarang sudah banyak universitas swasta maupun negeri di wilayah Jakarta segala macam ya sudah membuka konseling, dan ada Jumat psikolog berbicara segala macam. Nah, ini kita harapkan juga harus ada di Bali. Yang kedua, dari BPJS pun kemarin sudah menjelaskan dari aspirasi yang kita tanya kemarin itu, bahwa memang kalau bunuh diri itu memang tidak dibiayai. Tapi kan kita tidak tahu prosesnya itu akan jadi bunuh diri. Nah, ini kan masih bisa dibiayai. Seperti itu. Itu ada pertanyaan daripada teman-teman psikiater kemarin. Nah, jadi itu sebenarnya tinggal komunikasi yang bagus ya. Dan itu sudah kita bisa untuk apa namanya? Kita bisa sudah untuk beritahukan. Dan yang terakhir ini dari Menteri Kesehatan, ya kita baru kira-kira nggak ada 1 minggu yang lalu, atau 2 minggu yang lalu. Kita sangat bersyukur, jadi aspirasi kita itu yang dari hasil FGD itu udah menghasilkan pendapat meskipun lama, udah setahun. Jadi Menteri Kesehatan sudah memutuskan untuk adanya psikolog klinis di setiap puskesmas. Nah, ini yang harus saya sosialisasikan nanti artinya mendekatkan tingkat-tingkat konseling ini di tingkat desa, karena juga di sini kan ada menyangkut tentang masalah bunuh diri, mungkin ada pinjol atau apa macam ya. Dan sekarang pun saya lihat di Denpasar pun ada salah satu puskesmas di Denpasar Utara itu sudah melakukan hal seperti itu, jadi sudah sangat responsif yang ada di Denpasar seperti ini. Nah, ini hal-hal yang memang kita apa namanya, kita harus tangani secara bersama. Dan ada beberapa juga rekomendasi kepada pemerintah daerah ini, mudah-mudahan pemerintah daerah ini juga respon terhadap hal itu, karena titik kuncinya dari pemerintah daerah ya. Kalau kebijakan umumnya memang ada di kementerian, dan Pak Menteri juga sudah bicara sekarang puskesmas ada seperti itu ya. Sekarang saya rasa pemerintah daerah sudah mulai mengakomodir tentang permasalahan tersebut, karena ini adalah merupakan sebuah apa ya, penyakit mental health. Ini ya, jangan sampai pertumbuhan ini kelihatan sudah baik sekali ya. Artinya gemah ripah loh ginawi ini masih ada tantangan dengan masalah proses mental health ini. Ini masih terjadi bunuh diri dan segala macam. Ini kan sangat berisiko ya. Meskipun faktornya itu banyak faktor, ada judi online, ada. Nah, tapi ada banyak juga yang berpendapat lain-lain. Kemarin saya rasa itu belum tentu kebenarannya, ya lebih baik kita berpendapat dengan apa yang sudah diteliti aja. Nah, jadi masalah-masalah yang ada di lapangan ini supaya bisa tertangani. Jadi cara pendekatan antara pendekatan secara psikis itu kebijakannya sudah keluar. Sekarang tinggal bagaimana kita menindaklanjuti di tingkat dunia pendidikan maupun di tingkat masyarakat secara umum. Seperti itu. Ya, jadi memang perlunya juga responsivitas ya terkait dengan hal ini. Kemudian juga dari Pak Haji dan juga rekan-rekan dari pemerintahan juga sudah apa namanya menyiapkan begitu ya terkait dengan konseling, khususnya kalau di kampus juga di Primakara Tuh Haji juga kami sudah menyiapkan yaitu konseling gratis. Jadi nanti kalau mahasiswa yang mereka punya masalah terutama di perkuliahan itu juga apa namanya bisa berkonsultasi ya, barangkali itu bisa mengurangi beban mereka gitu ya. Kadang mereka kan stuck. Biasanya anak-anak gitu ya, pikirannya stuck, kemudian mereka mengambil kesimpulan sendiri gitu ya, dan ini seperti itu. Ya, ini kalau saya rasa Primakara ini kan sekolah kreatif ya, jadi saya rasa konseling dan apa namanya, jadi program-program seperti itu mungkin bisa dikemas lebih kepada pendekatan yang lebih adaptif dengan anak-anak generasi saat ini. Ya, baik itu terbuka maupun secara tertutup ya. Jadi ini saya rasa itu hal yang paling penting untuk kesuksesan anak itu pasti akan ada di tingkat konseling itu sendiri. Jadi ini yang sangat penting yaitu dalam dunia pendidikan jangan hanya dikejar untuk mereka berprestasi dalam apa namanya sainsnya dia, tapi mentalnya dia sakit. Nah ini kan, ini juga berbahaya sekali. Ya syukur Primakara ya bisa jadi pelopor hal-hal seperti itu di sekolah swasta terutama. Gitu Haji. Kita beralih dari kasus bunuh diri kemudian ke kalau tidak afdal kita tidak menanggapi isu di pusat juga Haji. Kemarin sedang viral kasus yang LPDP itu Haji.
Ada seorang penerima beasiswa, kemudian ketika dia sudah lulus LPDP, lulus sekolah, kemudian dia merasa bangga, apa namanya, anaknya itu apa namanya istilahnya itu, ber-KTP dari negara lain, begitu. Nah, menurut pendapat Waji itu seperti apa? Seharusnya kita seperti apa gitu ketika Ya, sebenarnya kita berintegritas lah sedikit, bertanggung jawab lah sedikit ya. Jadi negara itu sudah berusaha untuk, sebenarnya saya lihat negara ini sekarang sudah berbenah dan mencoba menutupi segala kekurangan untuk kemajuan, untuk mengejar Indonesia Emas 2045. Tapi kondisi kita kan masih dalam PISA, jadi Program of International School Assessment ini kan masih tingkatnya jauh sekali ya. Nah, kalau di sini dalam proses pemulihan ini kita bandingkan kepada suatu tingkat perbandingan dengan negara yang memang mentalnya sudah, bukan mentalnya, artinya negara yang maju, ya justru akan berbeda ya. Justru negara yang sedang berkembang ini harus diberikan tingkat sporting yang tinggi, apalagi yang sudah mendapatkan kesempatan dari negara. Jadi janganlah masalah menyangkut integritas ini menghapus itu semua. Jadi ya kita juga menekankan di sini seperti tadi yang kita katakan, ini bukan masalah hard skill aja, tapi soft skill ini juga akan menentukan kita, akhlak kita itu akan menentukan kita juga ya. Negara itu akan baik ya, negara itu akan bisa didukung maju dan berkembang terhadap programnya ya, kecuali integritas warga negaranya kuat. Nah, kalau seperti itu, jadi negara sudah memberikan segala sesuatunya, tapi ada sesuatu hal yang dipergunakan, atau satu mungkin dipergunakan hal-hal yang tidak baik, yang kedua dipergunakan untuk kesempatan hidupnya yang untuk lebih layak ya, tanpa memperhatikan orang yang melahirkan dia untuk menjadikan dia. Ini kan satu hal yang menjadi sesuatu yang etikanya, jadi menurut saya etikanya kurang. Ada keberhasilan, ada tidak keberhasilan di dalam soft skill kita, perilaku kita istilahnya. Ya, bukannya harus mereka berpikir secara praktis ya, tapi kan kita mengharapkan adanya suatu proses etika mereka di dalam menyikapi segala sesuatu yang menjadi usaha-usaha negara untuk hal seperti itu. Ya, kalau memang seperti itu mungkin dari dulu tidak memanfaatkan negara, mungkin beda lagi ya urusannya. Tapi ini negara memberikan sesuatu hal yang apa namanya, hal yang sangat penting dalam hidupnya, dan tidak ada imbal balik pengabdiannya juga akan salah lagi istilahnya kan itu. Ya, jadi kita bisa mengambil hikmahnya ya, di sana hikmah sebenarnya untuk bagaimana kita mencintai negara kita sendiri, nasionalisme. Ya, pendidikan itu bukan hanya masalah kepintaran secara apa namanya intelektual saja, tapi di sini kan juga ada istilahnya rasa dan rasa pride gitu ya, kesana jadi istilahnya. Ya, ya. Tuh Haji, sekarang kita bergeser dari pendidikan ke budaya Tuh Haji. Dan saya rasa kalau udah ngomongin budaya ini sudah menjadi darah dan dagingnya Tuh Haji nih konsentrasinya. Nah Tuh Haji, mungkin kita lihat dari banyak pemberitaan media sosial sekarang, budaya di Bali sudah mulai agak sedikit bergeser ya Tuh Haji ya. Sudah agak sedikit merosot, kemudian sudah ada campur tangan dari modernisasi, kemudian juga sudah mulai apa namanya istilahnya itu bergeser dari pakem-pakemnya gitu ya. Nah, bagaimana Tuh Haji menanggapi fenomena-fenomena seperti ini saat ini? Ya, dalam satu proses pertumbuhan ya, kalau apalagi berorientasi kepada sebuah pertumbuhan, ya jelas logika materialistik itu akan menjadi pilot, ya pengendali dia kan seperti itu. Nah, di dalam pengendali pilot ini, ya kita berorientasi kepada masalah materialistik. Kalau kita lihat materialistik sebagai sumber daya, bukan satu-satunya sebenarnya kan. Sumber daya itu ada yang material dan non material sebenarnya. Ya, tapi bagi orang yang belum memahami, kita memaklumi, karena memang mereka belum pernah melihat dan juga apa ya istilahnya memahami hal tersebut. Sehingga di dalam sebuah kemajuan ini mereka tidak sadar akan adanya trap modernisasi. Trap modernisasi yang akan mengaburkan, bahkan menghilangkan sumber potensi aslinya yang membuat mereka seperti itu. Yaitu sumber potensi aslinya kalau kita lihat di Bali adalah culture capital. Culture capital adalah modal budaya. Artinya modal budaya yang produktif wajib kita jadikan capital.
Kan seperti itu. Yang non produktif ya sakral jangan, itu kan itu istilahnya. Nah, lupa akan potensi itu, sehingga dilihat potensi ini sebagai pertumbuhan yang hanya memerlukan kapitalistik aja, sehingga terjadi trap modernisasi. Trap modernisasi ini akibat pengaruh modern, ya, yang mana struktur sosial kita belum siap, dan secara institusional kita juga belum siap, sehingga terjadi ketimpangan-ketimpangan. Yang seharusnya modernisasi ini kita harus jadikan alat, ya, untuk memperkuat tradisi, ya. Justru sekarang tradisi yang dikendalikan oleh modernisasi. Nah, kan seperti itu. Jadi seolah-olah ada sesuatu hal yang dikaburkan dan menghilangkan potensi yang ada. Sehingga kalau sudah kapitalistik yang menguasai, kita kehilangan potensi, kita akan kehilangan arah. Dan kita belum tentu untuk bisa sustainability. Untuk regeneratif kembalinya lagi akan sulit. Ya. Sehingga ini yang memang perlu kita pahami secara bersama, ya. Bagaimana kita memulai hal ini, menyadari hal ini bahwa kita itu hidup berbeda dari daerah lain. Ya, daerah yang memiliki sumber tambang itu jelas memang, tapi kita daerah yang memiliki sumber daya intangible. Bali, Jogja itu intangible. Intangible sumber budaya, tapi Bali dan Jogja ya berbeda. Mereka sumber daya budaya itu memang nggak bisa ditiru, memang nggak ada yang sama. Yang berbeda-beda, itulah kalau secara ekonomi kita lihat itu ada spesifik and diferensiasi. Kalau teori marketing itu. Kalau dulu membuat Bali, 10 Bali baru, nggak mungkin bisa, Pak. Karena budaya itu nggak mungkin bisa ditiru, nggak mungkin. Nggak mungkin, itu akan berbeda sekali, ya. Konsep berbeda sekali. Nah, untuk hal itu, mari kita berbenah, Pak, istilahnya. Ya, meskipun sebenarnya nggak usah ada kata terlambat, tapi mulai menyadari. Sekarang saya lihat anak-anak muda kita ini sudah mulai secara kritis dan mulai secara tersublimasikan, mereka itu ada kemampuan untuk memahami sekarang tentang masalah itu. Nah, anggap aja sekarang, kemarin ada saya dengar juga itu, saya pernah lihat, ya seberapapun kita bekerja sekarang untuk membeli tanah kembali nggak bisa. Ya karena kita, orientasi kita pertumbuhan di Bali, bukannya melihat ekosistemnya, ya, tapi industrinya, bagaimana industri ini bisa kaya dan berkembang. Sehingga meninggalkan kaidah-kaidah yang lain, kan semua menjadi profan. Nah, sekarang yang perlu diketahui bahwa di Indonesia ini sudah ada perubahan baru tentang masalah pariwisata budaya. Dengan Undang-Undang Nomor 18 2026 ini sudah ada pergeseran dari pola industrialisasi ke ekosistem. Sudah menempatkan budaya dan manusianya terhadap fokus di dalam pembangunan. Teknologi, informasi, dan marketing ini sebagai alat untuk memajukan pariwisata budaya dan pembangunan desa. Ini yang harus dimanfaatkan sekarang untuk menuju pariwisata yang regeneratif. Nah, seperti itu. Nah, pergeseran-pergeseran budaya yang ada ini sekarang ini, ya itu karena kita tidak lepas dari memang udah masuk ke dalam sistem-sistem yang memang hanya memikirkan profit oriented, bukan kepada hybrid oriented, bukan kepada hanya kepada profit aja, tapi tidak kepada benefit yang mereka lihat. Nah, sekarang masalah sebenarnya akar muasalnya sih memang investasi ini juga, ya. Investasi ini, ya, berorientasi seperti itu, ya terjadilah pergeseran-pergeseran yang ada di masyarakat seperti itu. Ya, secara gambaran umum sih seperti itulah istilahnya. Nah, Tuh Haji, karena bulan depan sudah vibes-nya kita menyambut Ogoh-Ogoh, Tuh Haji, ya kan, sudah mau nyepi gitu. Saya mau meminta komentarnya Tuh Haji mengenai dinamika terkait dengan budaya Ogoh-Ogoh saat ini. Banyak yang banyak kita lihat di sosial media Tuh Haji, ada yang membuat pertentangan, lomba Ogoh-Ogoh itu tidak perlu gitu, ya, karena itu akan membuat istilahnya itu membuat konflik di antara STT, kemudian juga terkait dengan masih sampai sekarang Tuh Haji, mungkin Tuh Haji juga sudah tahu dari dulu gitu, ya, terkait dengan pro dan kontra terkait dengan sound system dan lainnya begitu. Nah, kalau menurut perspektif Tuh Haji itu bagaimana terkait dengan hal ini gitu? Saya punya pengalaman yang panjang, ya, tentang masalah Ogoh-Ogoh. Tapi saya nggak tahu orang yang berbicara itu punya pengalaman panjang apa tidak, kan itu salah.
tentang pemahaman ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh ini adalah suatu genuine creativity. Ya. Kalau kita ada satu pertentangan dalam perlombaan, di mana sih perlombaan yang tidak ada pertentangannya? Secara logika itu. Jadi kita membahas di dalam sebuah esensi realita, bukan untuk sebuah konten ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat istilahnya dari sekian kali ogoh-ogoh ini pertentangannya pasti ada, tapi mereka kan melihat esensi yang lebih baik ya. Toh kenapa kita memperdalam pertentangan, tidak mencari solusi kepada esensi penumbuhan genuine creativity kita? Itu kan modal budaya ya. Modal budaya ini kan membangun sebuah peradaban, Pak. Kenapa kita membuat peradaban yang lebih rendah lagi daripada kita ingin meningkatkan peradaban yang lebih tinggi? Ada kemampuan orange ekonomik yang diperlihatkan ya. Genuine creativity itu artinya kreativitas yang berakar dari kebudayaan. Kebudayaannya itu memiliki suatu ritual dan spiritual ya landasannya, dan sangat berbeda dengan istilahnya kreativitas yang berkembang mungkin di dunia lain. Jadi ogoh-ogoh ini kan sebuah manifestasi ya, di mana sebuah nilai dikejawantahkan, divisualisasikan dengan sebuah bentuk yang indah ya, yang memiliki sebuah inspirasi yang mudah dipahami kan. Ini kan seni ya, moderasinya kan di seni kan istilahnya ya. Orang Bali itu tidak akan terlepas dari seni, baik itu dalam tingkat ritualitas maupun non ritualitas kan itu. Kenapa seperti itu ya? Karena seni itu adalah fungsi-fungsi kehidupan manusia yang membuat segala sesuatunya indah. Kenapa harus dipertentangkan lebih dalam sebenarnya? Kalau mengerti esensi Bali, ya kalau belum mengerti esensi Bali kalau hanya sebuah konten itu ya membuat sebuah ricu. Artinya membuat suatu kegagalan atau membuat sesuatu yang belum jelas atau memperkuat peradabannya. Seni itu memang dibutuhkan untuk membuat sesuatu indah. Jangankan seni-seni dalam budaya, Pak. Manajemen aja masih mengandung seni, Pak. Kalau ilmu itu tidak mengandung seni, kan metaksu ilmu. Modernisasi pun juga melihat seni itu sebagai sesuatu yang indah. Bagaimana menjalankan keindahan di dalam ilmu itu sendiri. Ogoh-ogoh ini kan ilmu pengetahuan. Gimana penciptaannya? Ada modernisasi yang masuk dalam ogoh-ogoh. Modernisasi itu teknologi, justru menunjang tradisi yang ada, memperkuat ya. Itu yang harusnya kita hargai, kita junjung tinggi sebagai sesuatu kemajuan peradaban kita, sebagai salah satu penguat modal budaya kita, sebagai salah satu yang membuat kita itu berbeda daripada yang lainnya, ya kan? Festival-festival di dunia yang sifatnya apa, yang besar-besar mungkin yang ritual dan segala macam itu kan banyak ya. Kita kan tidak mengikuti seperti itu, kita nggak tahu festival yang ada di dunia itu berakar nggak dia kepada genuine creativity-nya. Yang paling pasti seniman yang ada di Bali ini ya, dia menggabungkan tentang masalah dalam rentetan apa hari suci dan segala macam. Mereka seniman yang memiliki dasar yang kuat dari nilai dan filosofi, bisa memvisualisasikan ya, bisa memberikan suatu bentuk tingkat pemahaman yang lebih indah kepada masyarakatnya. Inilah yang berkembang, dan jangan diganggu-ganggu lagi ini ya. Ini sudah berkembang sedemikian rupa ya. Kalau ada yang mempertentangkan terus segala macam ya, memang bertentangan, cuman kan jangan mengacaukan aja istilahnya saja. Sana lah istilahnya ya. Ya, seni itu kalau dalam kata Komang Kases kemarin itu sananing kelangan itu aja ya, membuat senang, membuat gembira, indah, indah gitu ya. Indah. Ya sekarang kita sains aja gitu istilahnya. Ilmu akuntansinya kalau nggak diindahkan segala macam nggak keluar apa-apa kan istilahnya. Ya mungkin ya perlu ada hiburan musiknya. Ya artinya tidak membuat sesuatu itu kaku gitu ya. Kreativitas itu kan tidak membuat kaku dia. Ya. Menemui diri sendiri sumber kreativitas kan. Kenapa orang yang berkreativitas ini dihambat ya? Kan itu ada tulisannya DNA, di DNA besar banget. Tulisannya siapa itu? Jadi sumber kreativitas, temuilah diri sendiri ya.
menemui sumber kreativitas untuk kesejahteraan hidupnya. Jangan dipertentangkan tentang masalah kreativitas bagi orang yang ingin mau melihat masa depannya dia yang dia butuhkan. Itu sama dengan istilahnya membunuh mereka, Pak. Kalau mempertentangkan, kalau nggak mencari solusi. Ya. Berarti kita tidak bisa membangun peradaban baru, membangun peradaban yang berdaya saing seperti itu. Ya. Oke, baik Tuh Haji. Mungkin juga karena waktu juga sudah terbatas Tuh Haji. Sebenarnya kita banyak membahas apa namanya? Ini lain kali lah Iya, kita lain bicara kali. banyak lah. Karena membahas topik-topik karena yang bidang Tuh Haji saat ini ampuni di DPD RI itu kan sangat relevan sekali dengan kondisi Bali gitu ya. Ada pariwisata, ekonomi Ya, kreatif, budaya. kesejahteraan rakyat gitu ya. Budaya yang sebenarnya kalau kita breakdown lagi di Bali ini sangat banyak yang sebenarnya bisa kita bahas ya Tuh Haji ya. Mungkin nanti kita next episode kita bisa bahas lagi bersama Tuh Haji. Dan untuk teman-teman primers yang nonton saat ini, jadi kalian bisa klik ya di bawah ini ya, ada komen sama tombol subscribe, juga ada like. Jadi kalian bisa merekomendasikan topik-topik apa saja yang bakal kita bahas nanti ke depan, kemudian juga apa-apa saja yang ingin kalian diskusikan gitu ya. Nanti kita akan baca semuanya dan juga akan kita rangkum. Dan juga podcast kali ini adalah juga salah satu rekomendasi kalian untuk membahas mengenai seputar budaya, kemudian juga momentumnya mau nyepi, kemudian juga pendidikan. Jadi kita sudah hadirkan narasumber yang tepat untuk hari ini. Begitu kurang lebih Tuh Haji, matur sukses semua sekali. Waktunya sudah hadir ke podcast Prime Talk. Semoga nanti ke depan bisa kita kolaborasi kembali. Ya. Oke, kita tutup rekan-rekan dengan Parama Santi. Om Om Santi, 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 Santi Om. Terima kasih.